wabarakatuh. Baik, di sini saya akan mempresentasikan materi tentang ekosistem. Yang di dalamnya ada beberapa komponen ekosistem, tipe-tipe ekosistem, dan juga aliran ekosistem. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang ekosistem, yaitu suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ekosistem juga bisa dikatakan suatu tatanan kesatuan secara utuh dan menyeluruh antara segenap unsur lingkungan hidup yang saling mempengaruhi. Kesatuan makhluk hidup dalam ekosistem terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama individu, populasi, komunitas, ekosistem, dan biom. Yang pertama individu, yaitu makhluk hidup yang bersifat tunggal. Dan yang kedua populasi, yaitu makhluk hidup yang memiliki spesies yang sama atau sejenis dan menempati di daerah tertentu dan pada waktu tertentu. Dan yang ketiga, ada komunitas. Komunitas adalah seluruh komponen biotik dalam ekosistem. Empat, ada ekosistem, yaitu ekosistem yang terbagi menjadi 2, yaitu biotik dan abiotik. Yang terakhir biom. Biom juga merupakan ekosistem daratan yang memiliki struktur dan kenampakan vegetasi yang sama membentuk dalam suatu biom. Selanjutnya saya akan membahas tentang komponen penyusun ekosistem, di mana komponen penyusun ekosistem itu terbagi menjadi 2, yaitu komponen abiotik dan juga komponen biotik. Komponen biotik itu adalah seluruh benda yang tidak hidup, baik yang menyangkut fenomena kebendaan dan juga fenomena kejadian yang mempengaruhi ekosistem tersebut. Dan selanjutnya ada komponen biotik, yaitu berbagai jenis makhluk hidup yang terdapat dalam suatu ekosistem. Dan abiotik tersebut terbagi menjadi 10, yaitu cahaya matahari, air, suhu, derajat keasaman atau pH, kelembapan, kadar garam, mineral, oksigen, dan juga karbon dioksida. Komponen biotik terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama produsen. Produsen merupakan organisme yang mampu menyusun senyawa organik dari senyawa anorganik atau memproduksi makanan sendiri dengan bantuan cahaya matahari melalui proses fotosintesis. Contohnya seperti tumbuhan hijau dan fitoplankton. Ada konsumen. Konsumen merupakan organisme yang tidak mampu memproduksikan makanan sendiri, melainkan menggunakan senyawa organik yang dihasilkan produsen. Contohnya herbivora, karnivora, dan omnivora. Dan yang ketiga ada dekomposer. Dekomposer merupakan organisme yang menguraikan sisa organisme untuk memperoleh makanan atau bahan organik yang diperlukan, contohnya seperti jamur dan bakteri. 4, ada detritivor. Detritivor adalah organisme yang memakan partikel organik atau detritus, yaitu hancuran jaringan hewan dan tumbuhan. Contohnya cacing tanah, seafood, keluing, binatang laut, dan juga kutu kayu. Selanjutnya ada suksesi. Suksesi adalah suatu perubahan secara bertahap pada struktur komunitas sepanjang waktu. Suksesi tersebut terbagi menjadi 2 tipe, yaitu suksesi sekunder dan suksesi primer. Yang pertama ada suksesi sekunder. Suksesi sekunder adalah pembentukan kembali suatu komunitas ke bentuk kondisi awal setelah daerah tersebut rusak. Adalah suksesi primer. Suksesi primer merupakan formasi suatu komunitas baru pada suatu daerah yang diawali oleh suatu daerah yang kosong. Selanjutnya tentang tipe-tipe ekosistem, yaitu ekosistem air tawar, ekosistem darat, dan juga ekosistem laut. Ekosistem air tawar terbagi menjadi 2, yaitu sungai dan danau. Ekosistem laut terbagi menjadi 2, yaitu terumbu karang dan pantai batu. Selanjutnya ekosistem darat. Ekosistem darat terbagi menjadi 2, yaitu padang rumput dan juga gurun. Terakhir, ada aliran energi.
Aliran energi tersebut terbagi menjadi dua, yaitu produktivitas primer dan juga sekunder. Jadi, produktivitas primer adalah suatu kecepatan mengubah energi cahaya matahari menjadi energi kimia dalam bentuk bahan organik oleh organisme autotrof. Ada produksi sekunder, yaitu suatu kecepatan energi kimia yang mengubah bahan organik menjadi simpanan energi kimia baru oleh organisme heterotrof. Presentasi saya Rika Mauliza, pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.